Keanehan demi keanehan mulai menyergap mereka. Bahkan diduga mereka telah memasuki dimensi lain alam Sindoro. Lantas bagaimana nasib mereka? Apakah ada yang akan menolong? Mari kita simak bersama-sama. Tak sampai 15 menit kami berjalan. Tiba-tiba Anton menghentikan langkahnya. Aku yang tidak menyadari dia berhenti pun sempat menabraknya. Begitu pula Wisnu dan Andre yang berada di belakangku. "Kenapa, Ton?" tanyaku. "Ingat kejadian yang di Sumi nggak?" ucapnya balik bertanya padaku. "Iya, kenapa?" "Yang di depan mirip salah satu yang ada di sana. Gede." "Iya." "Terus gimana dong?" "Nggak tahu. Tunggu pergi kali ya." "Ya udah, doa aja. Kalian yang di belakang bantu doa ya," ucapku. "Ada apa emangnya?" tanya Andre. "Biasa, ada yang nunjukin kalau di sini tempat dia dan dia halangi jalan kita," jawabku. Kami berempat pun berdiam diri sejenak untuk berdoa menurut kemampuan dan kepercayaan kami masing-masing. Kami hanya meminta dilancarkan perjalanan dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dari alam maupun dari makhluk lain. Udah nggak ada," ucap Anton beberapa saat kemudian. "Ya udah, lanjut yuk," jawabku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Selepas dari sapaan salah satu penunggu Sindoro tadi, aku merasakan kini kehadiran mereka semakin banyak. Tapi mereka hanya muncul di sisi jalur pendakian saja. Tidak ada satupun yang menghalangi seperti yang sebelumnya. Aku memang tidak bisa melihat dengan jelas bentuknya. Paling hanya berbentuk kabut tipis menggulung atau bayangan samar berbentuk siluet tipis seperti bentuk manusia atau hewan. Tapi aku sangat jelas bisa merasakan jika mereka memang hadir di sini. "Gantian depan, Den," ucap Anton sambil nyengir padaku. "Lihat apaan lu, Ton?" jawabku sambil tertawa kecil. Aku tahu betul kalau saat ini Anton sedang melihat jelas penampakan mereka. Berbeda denganku, Anton memang terkadang bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk gaib, bahkan dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Banyak banget, ngeri gua," bisik Anton padaku. "Ya udah, lu di belakang gua aja. Tapi masih sanggup kan?" jawabku. "Gas," sahutnya sok berani. Kami sebetulnya bukan kaum pemberani yang mampu melawan munculnya makhluk gaib. Jujur saja, kami sama-sama penakut. Tapi karena kami saat ini dalam satu rombongan, maka rasa berani bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin karena faktor gengsi atau bisa juga karena keyakinan kami bahwa kami bisa saling menguatkan ketika bersama-sama. Sambil terus mengayun langkah, kami terus mengobrol untuk memecah kesunyian sekaligus mengusir rasa takut karena kehadiran makhluk-makhluk penghuni Sindoro ini semakin lama menjadi semakin tidak terkendali saja. Awalnya kami berempat masih saling sahut dan tertawa ketika berbicara. Tapi lama-kelamaan tinggal 3 orang yang mengeluarkan suara. Salah satu dari kami tiba-tiba terdiam.
Aku yang berada paling depan memang tidak pernah menoleh ke belakang ketika berjalan. Cukup mendengar suara dan langkah mereka, aku sudah cukup yakin bahwa kelompok kami berempat masih utuh. Ketika aku menyadari tinggal 3 orang yang saling sahut, aku pun berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata Andre yang tadi posisinya berada di paling belakang sudah tidak ada lagi di tempatnya. Loh, Andre mana? Tanyaku. Seketika Anton dan Wisnu juga ikut menoleh ke belakang. Lah, tadi di belakang gua. Kenapa tiba-tiba nggak ada tuh bocah? Jawab Wisnu. Andre, Andre. Kami bertiga berteriak memanggilnya, tetapi hanya kesunyian yang menjawab kami. Kayaknya kita harus turun nyari Andre. Bahaya kalau dia sendirian, ucapku. Yaudah yuk, masih kuat kan, Nu? Jawab Anton sekaligus menanyakan kondisi Wisnu. Masih gue mah. Ayo cari Andre dulu. Takut ada apa-apa, saut Wisnu. Kami bertiga pun turun menyusuri jalur yang kami lewati tadi. Tapi hingga hampir sampai di lokasi saat kami istirahat sebelumnya, kami belum menemukan Andre. Aku merasakan ada suatu kejanggalan di sini. Aku pun berusaha tenang lalu merekonstruksi awal mula perjalanan dari saat kami terakhir kali istirahat tadi. Tadi kami kembali melanjutkan perjalanan saat mendengar suara gamelan. Lalu ada sedikit gangguan. Dan selama perjalanan itu tim kami berempat masih lengkap. Tapi tak lama Andre tiba-tiba hilang. Secara logika, jika dia berhenti sendiri entah dengan alasan apapun, seharusnya jaraknya tidak jauh. Tapi saat kami turun, bahkan hampir sampai di lokasi istirahat, kami pun belum menemukannya. Gimana? Ucap Anton membuyarkan lamunanku. Cari ke bawah lagi, jawabku. Kami bertiga pun kembali turun menyusuri jalur semula. Dan ketika kami sampai di lokasi kami istirahat tadi, kami bertiga benar-benar dibuat kaget dengan apa yang kami temui di situ. Ternyata Andre berada di situ sedang duduk di sebuah batu sambil merokok. Melihat kedatangan kami, Andre sempat terkaget, lalu membuang sisa puntung rokoknya dan beranjak. Lah, ngapain kalian balik lagi? Kan udah gue suruh duluan tadi, ucap Andre. Hah? Ini bagaimana maksudnya? Aku benar-benar bingung atas situasi ini. Kulihat Anton dan Wisnu pun tak kalah bingung. Terlihat dari ekspresi wajah mereka. Bentar. Gue benar-benar bingung nih. Coba lu jelasin deh, Dre. Dari mana saja lu tadi? Ucapku. Maksudnya gimana sih? Kalian bertiga kok kayak orang bingung ini? Ada apa? Ucap Andre tak kalah bingung. Oke. Gue coba jelasin ya. Sepertinya ada yang aneh nih, serta Anton. Jadi tadi kan kita istirahat bareng di sini nih. Lalu kita lanjut jalan bareng berempat. Terus di tengah perjalanan lu tiba-tiba hilang. Terus kita ya udah nyari sampai sini. Ternyata lu balik ke sini, Dre. Sambungnya. Maksudnya gimana sih, Ton? Dari tadi gue duduk di sini, nggak kemana-mana. Kita emang tadi istirahat bareng kan di sini. Terus kalian kan ngajak jalan lagi nih. Nah, karena rokok gue belum habis, jadi kalian kesuruh duluan.
nanti aku nyusul gitu kan tadi. Lagian gue mikir nggak sampai 3 menit paling rokokku habis dan bisa nyusul kalian. Pas gue lagi siap-siap mau jalan, tahu-tahu kalian malah balik ke sini dengan wajah bingung. Jelas Andre. Aku tertegun mendengar penjelasan Andre. Dia bilang hanya 3 menit saja. Sedangkan aku dan mungkin saja Anton Wisnu juga merasakan hal yang sama. Merasa kami tadi sudah berjalan setengah jam lebih. Dan satu lagi yang aneh, kami merasa Andre tadi juga ikut jalan. Jika penjelasan Andre benar bahwa dia tetap di sini, lantas siapa yang ikut jalan bersama kami tadi? Nampaknya ada yang sedang mempermainkan kita, ucapku. Yang bawa jam coba cek jam kalian masing-masing, sambungku. Ketika kami memeriksa jam yang kami bawa, kami kembali merasa terheran. Jam kami masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda-beda. Milikku menunjukkan jam 00.15, milik Anton menunjukkan jam 03.45, milik Wisnu menunjukkan jam 4.30, sedangkan Andre tidak membawa jam. Kenapa beda-beda gini sih? Yakin jam kalian gak ada masalah? Ucap Anton menyiratkan kecurigaan adanya kerusakan pada penunjuk waktu yang kami bawa. Punya gue gak mungkin kalau rusak lah. Ini jam masih baru. Baru beberapa bulan gue beli, ucap Isnu. Dalam situasi yang membingungkan ini, kami juga baru menyadari jika sejak tadi kami tersusul tim yang berada di belakang kami. Padahal seharusnya mereka sudah menyusul kami. Jika mempertimbangkan selisih waktu dan kemampuan fisik mereka. Perasaan rombongan belakang kok gak nyampe-nyampe ya, ucapku. Bener juga sih. Seharusnya mereka sudah sampai dari tadi kalau mereka jalan terus, sahut Anton. Mereka berhenti kali. Siapa tahu ada masalah atau kelelahan, ucap Wisnu. Bisa jadi. Terus sekarang kita mau gimana? Sambung Andre. Jalan lagi wah. Lagian Yono bilang gak ada percabangan jalan. Mereka pasti nyampe, gak mungkin nyasar, ucapku. Kami pun sepakat melanjutkan perjalanan. Kali ini kami saling memegang tali tas teman yang berada di depan kami. Kecuali yang paling depan tentunya. Hal ini kami lakukan untuk antisipasi kejadian serupa seperti sebelumnya, yaitu hilangnya salah satu personil kami. Selepas meninggalkan lokasi kami, aku merasa keheranan. Pasalnya, jalur yang kami lalui berbeda dengan sebelumnya. Meski baru sekali aku melalui jalur tadi, sedikit banyak aku bisa mengenalinya jika aku mengulang melalui jalur yang sama. Pohon-pohon besar kini menghiasi sepanjang jalur yang kami lalui. Di setiap batangnya ditumbuhi lumut tebal dan hampir merata. Menyiratkan usia pohon itu sudah sangat tua. Tak hanya 1-2 pohon saja. Di sekitar kami ada sangat banyak pepohonan sangat besar. Kami telah memasuki area rimba yang sangat lebat dan rapat. Bahkan langit pun tak terlihat karena tertutup dedaunan dari pohon-pohon itu. Hawa di sini menjadi lebih dingin, bahkan sangat dingin. Menyadari adanya keanehan, aku menghentikan langkahku. Kulihat ekspresi teman-temanku semuanya sama. Mereka sama-sama heran, kaget, sekaligus takut menghadapi situasi ini.
Kita di mana nih? Ucap Wisnu. Gue juga gak tahu, Nu. Apa mungkin kita nyasar? Jawabku. Kalau benar yang dibilang Yono bahwa sepanjang jalur ini tidak ada percabangan, seharusnya kita gak nyasar sih. Lagi pula sejak kita mulai jalan tadi kita memang gak ketemu percabangan jalur. Tapi kenapa tempatnya beda ya? Jawab Anton. Coba cek jam lagi, ucapku spontan. Ketika kami melihat petunjuk waktu kami masing-masing, kami kembali terkejut. Waktu yang ditunjukkan ternyata sama sekali tidak berubah. Dari terakhir kami melihatnya, 0015 punyaku, 0345 punya Anton, dan 0430 punya Wisnu. Aneh, kenapa jamnya tetap ya? Ucap Wisnu. Sepertinya kita memang sedang dipermainkan. Kalau menurut gua kita lanjut jalan aja, ikuti jalur ini. Kita lihat dulu ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus berdoa sebisa kita, ucapku memberi pendapat. Gue setuju, jawab Anton. Oke, Wisnu. Kalau gue ngikut aja sih, ucap Andre. Jangan lepas pegangan kalian masing-masing. Tetap jalan beriringan dan jangan sungkan meminta break kalau merasa kelelahan. Kita lalui situasi ini sama-sama dan keluar sama-sama, ucapku. Usai berdoa memohon perlindungan dan keselamatan, kami pun melanjutkan perjalanan yang entah sampai kapan dan sampai di mana akan berakhir. Tak ada satupun makhluk gaib yang menunjukkan diri di sini. Tapi aku sendiri merasakan tempat ini benar-benar sangat mencekam. Tak kudengar pula suara binatang malam yang sering kali menemani setiap pendakian malam hari. Tempat ini benar-benar sunyi. Hanya suara gesekan daun atau ranting akibat terkena hembusan angin saja. Hingga beberapa waktu lamanya kami semakin dalam memasuki hutan rimba ini. Di kejauhan kulihat setetik cahaya berwarna jingga di depan sana. Ketika kami semakin dekat dengan sumber cahaya itu, tiba-tiba kulihat ada seseorang yang duduk di pinggir jalur setapak yang kami lalui ini. Seorang laki-laki paruh baya berjaket hitam dengan sebatang rokok menyala di sela jari tangannya. Postur dan pakaiannya mirip orang yang menunjukkan jalan kepada kami ketika kami hampir nyasar di area perkebunan tadi. "Kalian mau kemana?" ucap orang itu kepada kami sampai di depannya. "Ke puncak, Pak," jawabku. "Mau ngapain ke puncak?" tanyanya lagi sedikit aneh. "Ya nggak ngapa-ngapain, Pak. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam saja, Pak," jawabku. "Hahaha, aneh memang manusia ini. Kalian rela bercapek-capek bahkan membahayakan nyawa hanya sekedar untuk tujuan tidak jelas. Belum lagi sering kalian mengotori tempat yang kalian datangi," ucapnya diiringi